Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dengan Tok Wan Channel. Mencerahkan, mendengar, cerdas, faham. Untuk itu cincin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada hari ini kita membahas suatu permasalahan yang berkaitan menyangkut masalah alam secara geografis wilayah yang menyangkut masalah aliran sungai, daerah aliran sungai. Hal ini perlu dipahami oleh kita semua, kerana Allah sudah menjadikan alam ini sangat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada umat manusia. Dijadikan daratan dan lautan, dari daratan ada sungai, ada danau. Begitu juga di laut, bermacam-macam isi yang ada di laut, ikan dan makhluk-makhluk yang perlu dipelihara. Di darat begitu juga. Tetapi suatu hal yang perlu kita alami, bahawa apa sebab terjadi kadang-kadang kerusakan alam ini. Ya, terjadi pencemaran, terjadi banjir, terjadi musim kemarau dan sebagainya. Ini kan akibat daripada perputaran alam ini sudah merupakan sunnatullah yang Allah ciptakan pada kita. Cuma manusia harus bisa memelihara ini semua. Bagaimana mengendalikan alam ini yang berkaitan menyangkut masalah daratan umpamanya. Di daratan ada sungai, ada danau. Nah, kita bersyukur di Riau ini ada 4 sungai besar, kalau saya nggak salah, yaitu Sungai Siak, Sungai Kampar, Sungai Indragiri, Sungai Rokan. Sungai ini dulunya merupakan kawasan tempat penduduk tinggal. Dan disinilah penduduk berkomunikasi, bersakat, baik berfungsi untuk mencari ekonomi dan juga menyangkut masalah transportasi, hubungan antara satu desa dengan desa yang lain. Luar biasa Riau ini sebetulnya, kawasan dulu, sungai ini dulu. Dan di sana masyarakat menikmati alam yang ada di situ. Nah, tetapi dengan perkembangan dunia, kemajuan sekarang ini, kawasan-kawasan yang sungai yang begitu besar dulu ini sekarang sudah terjadi pencemaran. Ya, sangat memprihatinkan kita. Akibatnya apa? Akibat terjadi kekeringan air, kemudian terjadinya banjir kalau hujan lebat, kalau musim kemarau terjadinya kekeringan, kebakaran. Ya, ini semua adalah tidak pandainya kita mengelola terhadap apa potensi yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, Provinsi Riau merupakan daerah aliran sungai. Sebetulnya pemerintah daerah sudah berupaya untuk mengendalikan ini semua, di mana encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan, khususnya di Provinsi Riau, bahawa untuk pengendalian terhadap kawasan sungai ini, terutama Sungai Siak, ini ada ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah. Dan segala pembangunan yang diadakan itu pasti ada sinkronisasinya terhadap potensi yang saya katakan tadi. Dan tidak boleh mengabaikan lingkungan tadi itu, baik sungai dan danau dan sebagainya, termasuk tasik, yang juga merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik. Untuk itu, kalau saya nggak salah, pada tahun 2022 kalau saya itu sudah ada dibentuk forum DAS, yaitu Forum Koordinasi Daerah Aliran Sungai. Yang waktu itu diadakan seminar untuk menggali ini ya, untuk melakukan suatu upaya bagaimana bisa mengendalikan kawasan sungai ini dapat dimanfaatkan baik dari segi pengembangan wisata dan juga mengendalikan banjir, dan juga termasuk menyangkut masalah jangan sampai terjadinya kemarau, akan kekeringan dan sebagainya. Ini sudah dikaji semua kali. Dan alhamdulillah sebetulnya pemerintah daerah juga sudah memiliki suatu peraturan daerah. Tapi namun demikian peraturan daerah sejauh mana berlaku sampai hari ini kita tak jelas. Forum DAS ini sangat dibutuhkan waktu itu. Dan kebetulan pada hari ini inilah kita akan membahas masalah ini dengan pakar-pakar atau yang berkenaan dengan itu, terutama bekas-bekas pejabat yang berkaitan terhadap kawasan DAS ini. Dan khususnya DAS Siak, DAS Sungai Siak. Ini juga Kabupaten Siak, bupatinya waktu itu Pak Arwin
cukup peduli mengenali ke ini. Tapi terbukti Siak tu luar biasa penataan kawasan sungai itu dengan memberikan turap, kemudian melestarikan lingkungan dan penghijauan luar biasa seperti Siak. Disitulah keindahan Siak dengan melihat keindahan daripada sungai Siak itu. Tapi kalau kita mau ke hulu itu sudah mungkin tak nampak lagi keindahan itu, apalagi di Pekanbaru sampai ke Tapung hancur semua sekali nampaknya. Kenapa? Kerana tidak terkendali dengan baik. Oleh kerana itu pada pagi hari ini kita minta pendapat terutama dari mengambil keputusan ya, terutama pemerintah daerah, dan hal ini juga dengan Bapeda kita ingin juga mengetahui apa dan langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan atau pengendalian masalah kawasan das daerah aliran sungai ini. Kerana bagaimanapun kaitan itu adalah mempunyai kaitan terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Riau. Baik, pada hari ini saya mengundang salah satunya adalah yang memperkarsai adanya forum koordinasi daerah aliran sungai. Dan kita tidak heran dan tidak lupa dengan upaya yang dilakukan oleh Bapak Profesor Adnan Kasri. Beliau memiliki kompetensi di bidang lingkungan ini. Dan untuk itu kita undang Pak Adnan Kasri, Profesor Adnan Kasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adnan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, Pak Adnan. Merdeka. Ya, mantap Pak Adnan. Berarti saya Ketua Forum Kasia. Forum Kasia. Ya. Luar biasa, Pak. Berapa umur Pak Adnan sekarang, Pak Adnan? 80, hampir 82. 82 ya? Hampir 82. Tapi masih berfikir ya? Masih berpikir, masih mengajar, mengemudi kendaraan sendiri. Masih? Masih. Mata masih nyala. Luar biasa ya? Iya. Jadi umur dimanfaatkan sebaik-baiknya, Pak Adnan ya? Alhamdulillah. Itulah dia, Pak. Ya, baik, terima kasih. Kemudian juga kita mengundang ini mantan, ini tak asing lagi, mantan Bupati Siak. Dan beliau ini juga pelopor ini menata kawasan Sungai Siak di Kota Siak. Di tangan beliau lah dulu membuat turap-turap jangan terjadi longsor ya, artinya tebing-tebingnya bisa longsor, dan oleh karena itu beliau sudah antisipasi dan semua rumah-rumah yang ada di pinggir Sungai Siak itu beliau alihkan dan daerah itu diturap sehingga keindahan nampak dirasakan di Siak itu. Siapa lagi kau tak kenal dengan Pak Arwin, Dr. Andos Arwin AS. Assalamualaikum Pak Arwin. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Arwin? SH bukan hukum. Mohon maaf, SH ya. SH bukan Dr. Andos, SH. Beliau dia orang hukum ya. Di USU beliau dulu kuliahnya. Tak tanggung-tanggung ini beliau jadi bupati 2 periode di Siak itu, dan Siak jadi cerah sampai hari ini insyaAllah. Tapi di belakangnya beliau sudah merasa agak kesal juga ya, ada hal-hal yang tidak diperhatikan apa yang telah beliau lakukan selama ini. Ada pula sekarang bikin jambatan kaca katanya, luar biasa pula ya. Sehingga kawasan itu nampak terlindung sekarang ini. Baik Pak Arwin, terima kasih Pak Arwin. Pak Arwin berapa umur sekarang Pak Arwin? 73. 73 ya dah. Tua sikit saya lah. Saya 74 Pak Arwin. Dari segi umur saya tua lah sikit ya sikit gitu kan. Tapi soal umur tak masalah. Dan saya lihat Pak Arwin ini masih cerah terus. Ya dah. Solat berjemaah subuh tetap terus ya lah. Ini ya dimanfaatkan umur Pak Arwin ya. Kemudian Pak Arwin juga tetap memperhatikan Siak Seri Indapura. Luar biasa beliau ini. Baik. Kemudian tak kalah penting juga kita mengundang Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang sangat menentukan kebijakan pembangunan Riau ini terkait tadi menyangkut masalah daerah kawasan daerah aliran sungai tadi itu, yaitu Pak Purnama. Assalamualaikum Pak Purnama. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Pak Pur. Panggil Pak Pur ya? Iya Pak. Nah, Pak Pur ya. Beliau ini sekretaris Bapeda Provinsi Riau. Juga tangan kanan daripada Ketua Bapeda ini, yang sangat banyak mengimplementasi masalah-masalah yang perlu dibahas di dalam penyusunan pembangunan di Provinsi Riau ini. Pak Pur, apa kabar Pak Pur? Alhamdulillah sehat. Saya Pak Pur ya. Ini jenggot ini makin panjang Pak ini. Ini jenggot ini sunnah Pak ya. Ini jenggot ini sunnah ini, harus dipertahankan ya Dak ya.
Jadi kata Rasulullah, kalau aku nanti umat aku pakai janggut itu arti umat aku dah ya. Tapi yang tak berjanggut jangan pula pakai janggut lagi dah ya. Baik, terima kasih Pak Pur. Kesempatannya Pak Pur. Ya, sama-sama. Baik, thank you tuan-tuan dan puan sekalian. Tapi jangan lupa ya, ini di share, komen dan subscribe. Baik, kita dengar pendapat para pakar kita dan juga bekas pejabat kita, yang tidak lupa juga kita ingin juga mengetahui dari pemerintah daerah, dalam hal ini diwakili oleh Bapeda Provinsi Riau. Mungkin langkah pertama saya minta Pak Profesor Kasri dulu lah, karena ini berkaitan adanya kongres, apa nama itu? Forum. Bukan, ada seminar. Iya. Ada seminar nasional yang ada di Pekanbaru itu sekitar tahun 2010 kalau salah saya itu. 2010 Pak, itu mendatangkan Emil Salim kalau salah saya itu. Sehingga lahirlah forum tadi itu. Silakan Pak Dinan. Ya, terima kasih Pak Wan ya sebagai dari podcast Top One. Sedikit saya mau cerita dulu ya. Saya mulai masuk ke Riau, ke Pekanbaru ini tahun 61. Dan saya tinggal bersama bapak saya di pinggir Sungai Siak dan mandinya di Sungai Siak. Jadi saya sejak tahun 61 sudah mengenal Sungai Siak. Dulu begitu besarnya sungai ini, kita tidak berani Pak berenang ke tengah. Karena sifat dari sungai ini sendiri itu mungkin termasuk satu-satunya mungkin di Indonesia, di mana penampang dari Sungai Siak ini berbentuk V. Dari arah pertemuan tepung kanan tepung kiri sampai ke dekat Siak. Jadi kalau ada orang yang mau terjun silahkan Pak. Tapi begitu terjun dia langsung ke bawah, karena di bawahnya airnya sangat deras. Dan mungkin 1-2 kilo baru keluar Pak. Jadi dulu kami tidak berani. Satu. Yang kedua, fluktuasi air sungai itu antara musim hujan dan musim kemarau ya sekitar 1 meter lah cuma. Tidak banyak beda Pak. Nah itu ya. Kemudian setelah berkembang, ada pabrik, dan dulu ada di sepanjang das itu tidak ada pabrik dan sebagainya Pak, semua hutan. Jadi apa namanya, kalau hari hujan dan sebagainya tidak begitu berpengaruh, karena hujan yang jatuh dari langit itu diserap oleh pohon-pohon yang ada di pinggir sungai. Jadi tidak begitu apa-apa. Tidak begitu berpengaruh ke ketinggian air, sehingga ketinggian air paling tinggi 1-2 meter cuma, itu paling tinggi. Karena begitu hutan apa? Iya, karena hutan di sekitar itu sangat lebat. Tapi setelah dialih fungsikan banyak untuk kebun-kebun dan sebagainya ya, termasuk yang di Siak juga. Akibatnya apa? Kalau musim kemarau airnya turun. Pada musim hujan bisa naiknya tinggi, bisa 2-3 meter ke atas. Jadi banjir tadi ya? Iya, jadi fluktuasi ketinggian air Sungai Siak itu sangat tinggi. Dan yang paling tinggi, saya lupa tahun berapa, tahun 62 ya, itu pelataran Sungai Siak sampai ke Rumbai itu seperti lautan. Begitu. Nah, jadi saya tahu ya. Kemudian saya bekerja di Angkatan Darat. Jadi banyak sekali ditugaskan ke arah Sungai Siak ini ke bawah. Karena tentara ada di Siak, ada di Pakning untuk ini, dan sampai ke pulau-pulau. Waktu juga mau persiapan pendaratan militer kita ke Malaysia. Itu yang banyak. Ternyata kemudian Perawang dikembangkan menjadi kawasan industri. Pabrik-pabrik di situ banyak, dan sebagian besar dari limbahnya itu sudah masuk ke Sungai Siak. Tidak ada sama sekali water treatment. Belum. Tidak ada. Tapi setelah itu ya,
sudah kita ketahui bahwa air limbah itu sudah mulai membahayakan masuk ya. Kita berbicara dengan Pak Lipai sebagai Ketua Bapeda, ini tidak boleh dibiarkan Pak. Dan waktu itu juga saya bicarakan dengan Pak almarhum Pak Sekda BKPM Pak Rustam Abrus. Ya. Ini tidak boleh dibiarkan. Jadi saya dengan tim dikirim ke sana untuk melihat itu. Mengkaji dan meneliti. Iya, ternyata ya benar. Ya. Jadi waktu itu karena belum ada peraturan perundang-undangan juga ya, maka tidak ada cara lain ya. Saya hanya menyampaikan untuk mengurangi bahaya limbah ini hanya dengan cara mekanik. Jadi dengan dengan dibuatkan begini lurus bengok ini sehingga terjadi pengendapan sebelum masuk ke sungai. Jadi itu belum ada treatment plan. Nah, sesudah itu ya kita mengetahui PAM kita mengambil air sumber airnya dari Sungai Siak. Dan itu yang dialirkan ke rumah-rumah kita. Ternyata air sungai itu sudah tercemar. Kemudian setelah kita teliti, ditanyakan ke ahli geologi dan sebagainya, ternyata itu memang dampak ada dua, baik dari arah atas maupun dari arah bawah, dari Perawang. Mengapa itu terjadi? Karena sifat dari Sungai Siak ini agak berbeda dengan sungai-sungai yang lain. Pada waktu air pasang, air permukaan itu bukan mengalirnya ke hilir, tapi mengalir ke hulu. Nah, apalagi kalau juga diikuti dengan air pasang. Sampai ke tapung kanan, tapung kiri. Itu yang disedot oleh PDAM. Jadi waktu itu banyaklah saya bicara dengan teman-teman, akhirnya muncul ide ini tidak boleh Sungai Siak ini dibiarkan begini. Kita harus peduli dengan ini. Nah, itulah sebabnya entah kebetulan bagaimana saya juga berbicara dengan Pak Arwin sebagai Bupati. Ini begini Pak Arwin mendukung kita adakan. Bukan pertemuan dulu Pak. Pertemuan terbatas di Hotel Pangeran Pak. Maka waktu itu mulailah. Itu Pak Arwin mulai Bupati ya? Dibentuklah Forum Dasyat. Tetapi Forum Dasyat itu mulanya ikut orang Pemda, orang semua itu akhirnya disepakati orang-orang Pemda tidak boleh masuk. Supaya dia lebih lebih independen. Jadi hanya terdiri dari orang-orang perguruan tinggi, akademisi, LSM. Jadi tidak banyak, motornya hanya kira-kira 10 orang lah. Itu yang terjadi dan itulah yang membuat berbagai rencana atas dukungan Pak Bupati, Pak Arwin. Ketua forumnya Pak Danan. Saya dipilih, ya. Kemudian lalu Pak Danan mengadakan suatu inisiatif untuk mengadakan seminar. Ya, bersama dengan Pak Arwin. Dibiayai oleh Bupati Siak. Ya. Dan kami langsung mengunjungi Pak Emil Salim ke rumahnya dengan Pak Arwin. Meminta beliau mendukung ini rencananya dan kami ingin mendatangkan beberapa menteri yang terkait. Menteri PU, Menteri Lingkungan hidup ya. KLH waktu Nabil Makarim waktu itu ya. Jadi ada 4 menteri dan semua bersedia hadir. Jadi cuma waktu seminar itu tidak semuanya hadir karena ada yang diperintah oleh presiden bertepatan. Jadi tapi adanya minimal dia sekjen hadir. Hadir. Ya, waktu itu diputuskanlah bahwa Forum Dasyat ini harus dikembangkan dan untuk supaya diketahui dari 4 sungai yang besar yang ada di Riau itu, yang sebenar-benarnya Sungai Riau itu hanya Sungai Siak. Sebab 3 sungai yang lain itu antar provinsi. Lalu saya putus ya Pak. Dengan hasil forum itu, tentu Bapak sudah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Riau.
di Iya. samping Bupati Siak kan? Iya, iya. Sehingga pemerintah Malaysia waktu itu menyambut baik kan? Iya. Sehingga adanya keputusan Iya. gubernur atau saya. Iya, iya. Dan iya Pak, jadi waktu itu setelah kami selesai, kami melapor pada Pak Gubernur. Iya. Dan Pak Gubernur menyambut, dan Pak Gubernur lah yang membiayai, Pak. Oh, itu. Pemda Provinsi Riau. Dan keluar keputusan gubernur. Iya, Betul kan? Ada suatu keputusan gubernur yaitu tentang apa nih pengelolaan Dasia. Dasia. ya, tetapi itu belum berjalan, Pak. Karena tadi Sungai Siak ini pengelolaan das tidak boleh dipotong-potong, Pak. Dia harus menjadi suatu kesatuan ekosistem dari hulu sampai ke hilir. Nah, berdasarkan keputusan Forum Dasia itu ya, kita adakan lagi konsultasi ke pusat, Pak. Mulanya apa dulu Pak? Mengumpulkan Pak Bupati, Bupati Rokan Hulu, Bupati Kampar, Bupati Wali Kota Pekanbaru, Bupati Siak dan Bengkalis. Indah Gilir enggak? Enggak, Bengkalis Pak. Jadi yang 4 bupati, 1 wali kota itu dikumpulkan dan kita juga mengadakan rapat besar di Jakarta Pak dengan Pak Arwin. Dan sepakat itu membuat suatu forum. bukan forum lah, mekanisme namanya lupa saya, mekanisme pengelolaan Dasia. Jadi Dasia tidak bisa dikelola oleh hanya Kabupaten Siak. Siak hanya bagian hilir. Yang hulunya bagaimana? Nah, itu semua. Yang kemudian Pekanbaru adalah ibu kota provinsi, penduduknya banyak, pencemaran yang dari domestik dan rumah tangga ini kan banyak dari Pekanbaru. Itu wali kota Pekanbaru harus ikut. Nah, itu ya yang kita lakukan, Pak. Dan itu ditandatangani semua yang disponsori oleh LIPI, Pak. LIPI ya? Iya. Oh, ini sudah sampai ke tingkat pusat. Iya, Pak, di Jakarta. Akhirnya begitulah kepedulian waktu itu dan pusat juga ikut. Iya. Akhirnya setelah disetujui, Pak ya, kita lapor lagi ke Gubernur, harus dibuatkan perdanya, Pak. Pak, ya? Ya, perdanya, alhamdulillah, Forum Dasia sudah selesai menyusunnya. Disetujui oleh DPRD. Tiba di provinsi, itu bermasalah, Pak. Sehingga saya pergi ke Departemen Dalam Negeri meminta, saya tidak mau Forum Dasia, pengelolaan Dasia ini lembaganya itu di bawah dinas instansi, harus berdiri sendiri. Jadi forum ini di bawah sebagai pemerintah ya? Kepanjangan tangan pemerintah. Ya, kita ini kan dalam struktur birokrasi. ada. Jadi kita menginginkan pengelolaan Dasia itu harus di bawah suatu badan atau lembaga yang bukan di bawah dinas instansi. Minimal badan. Karena dia menyangkut bukan hanya satu daerah, tapi sudah 5 daerah, Pak. Terkait ya? Iya, jadi itu bentuk dan saya pergi kepada Kementerian Dalam Negeri, masalahnya saya tidak tahu apa nama itu. Susunan ini ya, di mana mau dimasukkan, Pak? Iya. Ini dinas ini ada katanya sekian dinas, sekian lembaga. Sudah ditetapkan untuk Riau. Ya? Di mana mau ditetapkan, Pak? Jadi setelah dilaporkan ke Gubernur, akhirnya dan supaya jangan lupa pula, Pak ya, Forum Dasia ini juga dibawa oleh DPR melakukan studi banding ke Solo, ke Jogja, bagaimana cara-cara mengelola das. Dan itu yang kami jadikan pedoman. Sayangnya karena tidak ada keputusan itu sampai hari ini tidak jelas duduk soalnya. Jadi saya tanya ke bagian hukum ya di kantor gubernur, dia juga nggak bisa jawab. Itulah kira-kira, Pak. Oke, Pak Denan, luar biasa, Pak. Ini Ya. sejarah ya tentang forum pengelolaan Forum Dasia. Forum Dasia luar biasa ini Pak Denan tadi. Tapi ini belum selesai, Pak Denan. Baik, kita sekarang minta kepada Pak Arwin, mantan Bupati Siak. Beliau ini banyak ide-ide pemikiran. Oleh karena itu beliau merebut menjadi Bupati Siak terkenal. Pemikiran beliau banyak masalah karena Siak itu merupakan khazanah ya, bekas kerajaan yang luar biasa sebetulnya. Pak Arwin, saya melihat Siak itu luar biasa, Pak. Artinya
tata kelola sungai itu luar biasa Pak. Dari mana Pak mulai perencanaan Bapak lakukan itu Pak? Pasang turap ya, kemudian rumah-rumah penduduk dulu bertinggal di pinggir sungai Siak, disitulah buang air, disitulah mereka menambat apa dulu sampan kotak Pak ya, tinggal keindahan Siak sana Pak. Tapi sekarang luar biasa Pak. Penduduk juga sudah teratur dengan baik dan daerah itu diturap dan sungai pun mengalir airnya. Apa ide Bapak pemikiran waktu itu Pak? Jadi saya ini Pak Wan, pengalaman di bidang pengelolaan wilayah lah ya. Dari sejarah apa saya lah, riwayat jabatan saya itu tak ada pengalaman saya di situ gitu. Cuma bahwa saya sebagai seorang pemimpin ya berusaha bagaimana menggunakan orang-orang yang punya ilmu di bidang itu gitu. Jadi dari perencanaan itu saya libatkan semua komponen ya, termasuk apalagi perguruan tinggi ya. Dan saya waktu jadi bupati, bahkan sebelum bupati sudah melihat kondisi lapangan itu kayak apa ya. Jadi dari fakta-fakta di lapangan itulah saya membuat suatu konsep-konsep, ada ide-ide yang saya sampaikan pada teman-teman perguruan tinggi bagaimana kita mengelola khususnya Sungai Siak. Dan saya sadar saya sebagai bupati itu hanya bagian kecil daripada Sungai Siak yang bisa terjangkau dengan kewenangan saya kan. Namun karena Siak ini boleh saya katakanlah menimbulkan dampak yang dampak negatif yang diterima itu adalah Siak sangat besar gitu. Karena sungai ini pasang surut gitu. Jadi kalau ada limbah misalnya dari Pekanbaru, kita akan sampai juga ke Siak. Gitu. Kalau ada dari hilirnya, kena juga ke Siak gitu, karena dia di tengah gitu. Nah, kemudian yang kedua, kenyataan di lapangan itu bahwa banyaklah tebing-tebing sungai yang sudah runtuh. Itu yang namanya Kampung Rempak itu, jalan aspal itu sudah jatuh ke sungai. Nah, secara darurat saya pasang turap sementara gitu, supaya tidak jatuh. Akhirnya di pinggir sungai itu saya bersihkan semua, mana rumah-rumah saya ganti rugi, tanah-tanah ganti rugi, pindahkan dari sungai. Nah itu mulai kita turap itu. Nah itulah yang jadi sekarang taman-taman kota di Siak itu. Yang kedua juga saya sudah buat aturan bahwa bagaimana, cuma itu tadi kan kewenangan saya ini kan hanya Siak. Siak, kabupaten. Nah ini tidak bisa, saya harus rangkul provinsi segala macam. Inilah saya ajak teman-teman dari perguruan tinggi, termasuk Pak Anang Kasri, bagaimana kita mengelola Sungai Siak ini. Dulu saya mengusulkan badan ya Pak ya, suatu badan otorita tersendiri dan independen gitu. Jadi jangan ada intervensi politik di sana gitu. Betul-betul ini secara teknis itu untuk mengelola kawasan ini, dan ini diatur oleh suatu badan yang nanti orang tidak bisa sembarangan membangun di pinggir sungai ini. Karena ada bantaran sungai, kalau salah saya 50 meter ya. Dari bantaran sungai kan tidak boleh diganggu itu. Harus tetap dalam kondisi hutan. Tapi kenyataannya sebelum aturan ini juga kan sudah masyarakat kan memang tradisional masyarakatnya bermukim dengan pinggir sungai. Nah ini membalikkan budaya ini kan bukan sesuatu yang gampang gitu kan. Nah, kita harus siapkan tempat pemukiman yang baru gimana gitu. Jadi ini yang tak bisa ditangani oleh Kabupaten Siak pada waktu itu. Namun langkah-langkah awal kami sudah mensponsori bagaimana supaya Sungai Siak ini bisa dilestarikan atau diamankan lah dari baik kegiatan-kegiatan ekonomi, pemukiman dan sebagainya itu. Jadi kalau ini tidak ada satu badan ya yang mencakup kata Pak Anan tadi, itu adalah dari hulu sampai hilir gitu. Tidak bisa hanya Siak saja, tak bisa hanya Bengkalis saja, tak bisa hanya Kampar saja, ya tidak bisa gitu. Jadi baru satu kesatuan sehingga sungai ini benar-benar pengelolanya ada satu badan yang ini independen gitu. Jadi itulah langkah-langkah kami waktu itu, termasuk itu waktu masalah jembatan. Jadi jembatan itu kan dulu kan ada pro kontra itu. Waktu itu atau rapat di Pangeran itu saya mengusulkan 17 meter. Waktu itu gubernur minta supaya ini dinaikkan lagi. Akhirnya dinaikkanlah menjadi 23 meter. Kalau dari Departemen PU standarnya kalau jembatan sungai itu 17 meter. Jadi oke lah, ternaikkan jadi 23 meter. Jadi salah satu bahwa ketinggian jembatan itu memang saya ingin membatasi kapal-kapal yang masuk ke dalam sungai itu. Karena membawa erosi tebing-tebing ini.
Jadi kan nggak mungkin kalau kapal-kapal besar ini masuk juga di Sungai Siak itu, saya bilang wah ini karena getaran gelombang itu propeller itu, itu getaran kan kalau saya ke rumah saya pinggir sungai waktu itu, pinggir sungai itu terasa getaran itu, pinggir sungai itu. Nah, jadi inilah yang membuat salah satu longgarnya struktur tanah itu datang hujan. Nah ini yang runtuh terus. Kalau dulu kita kan ke Pekanbaru, pohon kayu sudah habis. Nah, udah habis. Kalau dulu kita ke Pekanbaru, mulai Perawang, itu pohon itu bisa kita jangkau dari kapal kan? Iya betul. Itu apa kunang-kunang itu kan? Itu sepanjang tuh terang tuh kunang-kunang itu. Tapi nggak runtuh, Pak. Tak ada tapi nggak runtuh. Airnya sekarang kan sudah berubah. Dulu hitam tapi bersih. Bersih. Tidak ada serbuk-serbuk gitu. Dan cuaca sekarang waktu itu sangat dingin. Oh dingin kali kalau sekarang. Jadi perubahan itu sangat luar biasa lingkungan di Sungai Siak ini. Lalu kita sampailah pada ini kan karena kewenangan saya terbatas, tentu ini kan provinsi lah, gubernur, tentu dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Nah, ini yang perlu kita, yang menurut Pak Adnan dulu sudah disiapkan perdanya konsepnya, tapi sampai sekarang tidak jelas. Tapi saya sudah berakhir. Sekarang Pak Arwin dengan kondisi sungai yang sekarang ini, apakah masih bisa lah kita mengapa kembali ini? Kenapa tak bisa? Bisa ya? Ini kan soal kemauan politik aja. Oh, itu. Jadi tergantung pada pemerintah mengambil suatu kebijakan lagi. Ambil satu kebijakan, kemudian ya harus kebersamaan. Tidak bisanya pemerintah daerah, tapi masyarakat, dan juga perusahaan-perusahaan yang berada di pinggir sungai ini ya harus peduli semua gitu. Sehingga ini dikeroyok itu untuk menyelamatkan Sungai Siak ini. Dan saya Pak, dulu saya pernah anggota DPRD dulu, Provinsi Riau itu ada peraturan daerah, itu bukan peraturan keputusan gubernur Pak. Di masa Pak Arifin Ahmad itu dilarang mengeksploitasi hutan, kawasan hutan 100 meter dari sungai, 100 meter dari jalan. Kayak itu kan? Ini kata saya tidak konsisten ini sebetulnya Pak. Nah itulah masalahnya. Itu sesuai dengan undang-undang penata ruang. Wah, sesuai penata ruang itu. Itu kan berperannya nanti, itu kan masalah perizinan. Nah, jadi kalau perizinannya harus diperketat sesuai dengan apa tadi areal yang tidak dibolehkan itu. Ini kalau izin keluar juga ya gimana gitu. Oh gitu ya. Ini menyangkut tata ruang nih Pak. Ya tata ruang. Tata ruang tidak berjalan dan tidak dilaksanakan. Ya ini peran tata ruang. Iya. Jadi itulah apa saya ya kami sudah berusaha lah waktu masa itu untuk menimbulkan suatu semangat kepedulian ya baik dari perguruan tinggi masyarakat sampai kita undang 4 menteri waktu itu bahkan ada duta lingkungan Sondak itu siapa namanya itu artis itu Angelina Sondak kita undang tuh untuk membangkitkan semangat peduli lingkungan ini. Begitulah waktu itu. Jadi sampai 4 menteri kita datangkan ke Siak waktu itu. Luar biasa ya. Nah, tapi habis itu ya hilang ya, tak ada berakhir jabatan saya ya. Apalagi sudah berganti gubernur, lain pula kebijakannya lah. Bahkan sampai Danau Zamrud ya kita ya. Iya. Danau Zamrud itu juga kita ini dulu. Juga, Pak, ya. Sampai berhasil kita menjadikan Taman Nasional waktu itu kan. Iya, Pak, ya. Taman SBY itu diresmikan. Ini juga menyangkut Zamrud ini, menurut waktu itu Bapak bagaimana pemikiran Bapak waktu itu menjadi satu kawasan wisata atau apa dulu rencananya tuh? Iya dulu kan kita mau bikin kawasan wisata, tapi kan tidak dibolehkan. Karena statusnya apa itu? Konservasi. Konservasi. Maka itulah kita mengusulkan waktu itu sampai tata ruangnya itu kita bikin coupling-couplingannya itu mana untuk apa kawasan konservasi, mana yang untuk wisata, bahkan sampai pada kawasan untuk penelitian sampai kawasan penangkaran hewan-hewan asli Siak itu gitu. Sampai gitu dulu. Begitu, Pak, ya. Nah, akhirnya kita usulkan menjadi Taman Nasional dan sekaligus kita minta perluasan kan ditambah 10.000 hektar kita minta tambahan. Itu dapat Pak. 10.000 nggak dapat, tapi entah berapa entah. Iya, tapi ada beberapa perusahaan yang memberikan dan komitmen perusahaan itu sudah kita ajak semua itu untuk memelihara, untuk menjaga Danau Zamrud itu. Oh gitu. Karena itu kelilingnya udah perusahaan punya tuh, HTI itu. Tapi mereka udah komit itu dan menyerahkan sebagian lahannya itu untuk konservasi di situ. Ya. Bahwa Perumda Siak itu termasuk sponsor untuk Zamrud. Ya.
Karena dia merupakan satu kesatuan, Pak. Ya, betul, Gitu. betul. Ya. Baik, Pak Danar, Pak Arwin, kan kita beranjak kepada bepedah ini, pada perencanaan pembangunan daerah ini. Tentu ini kita mengharapkan bagaimana di pemerintah daerah dalam mendesain dan membuat suatu kebijakan apa yang menjadi cita kita untuk lingkungan penyelamatan kawasan sungai di Riau ini, Pak. Ya, mungkin bukan saja Sungai Siak, mungkin Sungai Kampar gitu juga, Pak, ya. Sungai Indagiri juga dah hancur-hancur dulu juga, Pak. Sungai apa namanya, Rokan begitu juga dah hancur juga. Kira-kira bagaimana gambaran pemerintah daerah dalam menanggapi hal ini, Pak? Dalam segi perencanaan pembangunan daerah Riau. Silakan Pak Kur, Ketua Bapeda Provinsi Riau. Silakan. Terima kasih Pak Wan Abu Bakar. Terima kasih atas undangannya ke podcast Tuan Channel atas nama Bapeda Provinsi Riau. Kami berbahagia diundang karena secara tidak langsung bisa memberikan pencerahan kepada masyarakat bagaimana pengelolaan, bagaimana perencanaan kita di Provinsi Riau. Terkait dengan pengelolaan DAS, maka pengelolaan DAS seperti tadi disampaikan tidak lepas dari penataan ruang secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat pengertian dari daerah aliran sungai itu bukan hanya sungainya saja. Sungai itu adalah bagian terkecil dari daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai itu suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai, anak-anak sungai, danau. Jadi seperti mangkok ini punggung bukit, sungainya di tengah, maka ini daerah aliran sungai itu seluruhnya. Iya. Jadi wilayah seluruh daratan Riau itu sudah dibagi ke dalam 4 DAS. Pak Das. Seluruh daratan, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Daratannya, daratan Sumatera yang ada di Pulau Provinsi Riau itu terbagi dalam 4 DAS besar. DAS ini seperti yang disampaikan tadi Pak Adnan, hanya satu DAS yang dari hulu ke hilirnya ada di Provinsi Riau, DAS Siak. Nah, DAS lainnya itu hulunya semua di provinsi tetangga. Padahal dalam pengelolaan DAS itu dikenal dengan prinsip one river, one plan, one integrated management. Jadi tidak bisa. Makanya kita alhamdulillah Pak Adnan sudah memperakarsai adanya Fordas Siak. Nah, dulu Fordas ini diminta untuk dibentuk berdasarkan DAS-nya. Ada Fordas Siak, seharusnya ada Fordas Kampar, ada Fordas ini, tapi ada ketentuan setelah itu berdasarkan daerah administratif. Jadi setelah itu maka dibentuklah Fordas Riau. Fordas Riau. Ada Fordas Riau tahun 2012 kalau saya tidak salah. Itu tetapi masih ada Fordas Siak. Nah, Fordas Riau ini yang nanti akan memfasilitasi pembentukan Fordas kabupaten yang ada. Karena kita tadi sudah sebutkan tidak hanya berbicara sungai. Sungai itu adalah tempat kita menilai kesehatan DAS. Jadi seperti motor, sungai itu adalah knalpotnya. Jadi knalpotnya bagus asapnya atau tidak, berarti motornya sehat atau tidak. Gitu. Penyebaran ya? Ya, jadi DAS itu tidak lepas dari pengelolaan lahannya. Jadi dalam pengelolaan DAS itu pengelolaan vegetasi, pengelolaan lahan, pengelolaan air, pengelolaan sosialnya masyarakatnya. Jadi seluruhnya harus kita kelola. Nah, kami di Bapeda, prinsip perencanaan itu adalah bagaimana harmonisasi lingkungan, ekonomi, sosial ini bisa terjadi. Kita harus dengan perencanaan itu isu yang harus kita selesaikan adalah ketahanan air, ketahanan energi, ketahanan pangan, ketahanan bencana. Jadi 4 yang harus tidak boleh lepas kita dalam perencanaan. Nah, kita di Provinsi Riau yang paling rentan untuk terjadi perubahan itu ada pencapaian target itu ketahanan air, Pak. Kita punya 4 sungai besar, tetapi kita punya daratan yang unik dibandingkan dengan daerah lain. Kita ada tanah mineral, ada tanah gambut. Tanah gambut kita itu, kesatuan hidrologis gambut kita itu dari daratan kita luasnya 9 juta, Pak. Daratan Riau itu 9 juta. Kemudian 4,9 jutanya itu gambut. Jadi lebih dari 50% gambut. Ini sangat mempengaruhi kualitas air. Air baku kita.
Jadi pada saat kita menggerakkan PDAM, maka PDAM kita itu tidak sehat semua karena banyak treatment yang harus kita lakukan untuk bisa Jadi air itu air sampai ke bersih. rumah tangga Jadi dengan air bersih, kondisi ya? siap minum sebetulnya, Pak. Ini yang menyebabkan ketahanan air kita itu sangat apa namanya ya? Biaya tinggi ya, biaya tinggi. Biaya tinggi. Jadi kita evaluasi hanya yang bisa masih lancar berjalan itu PDAM-nya itu ada di Inhu. Yang lain Sudah apa ya? kurang sehat lah, Pak. Seperti air sudah siap sekali, Pak. Karena intake-nya, sumber bahan baku airnya itu kondisinya adalah air gambut. Air gambut keasaman tinggi. Iya, iya. Treatment harus besar, biaya harus besar. Gitu. Korosi besar. Untuk pipa-pipa, harus ada pipa-pipa. Ya. Kalau dulu pasang pipanya masih besi, itu sudah karatan semua. Di Dumai sudah karatan, Pekanbaru sudah karatan semua. Jadi harus diinstalasi ulang untuk ini. Makanya sekarang, tapi kita tidak bisa tinggal diam, kita harus membenahi itu. Kalau kita lihat laporan statistik, layanan air minum perpipaan kita di Riau, itu target nasional 23%, Pak. Layanan air minum perpipaan. Kita belum 1%. Oh, jauh. Belum 1%, jauh sekali. Jauh sekali. Yang belum 1% aja belum tentu Bersih. bisa disiap diminum itu. Karena memang kesulitan kita untuk mencari sumber air baku yang baik. Nah, makanya sekarang kita sudah dari provinsi kita merancang spam regional semuanya. Jadi sistem pengelolaan air minum regional. Karena kalau spam itu kan harusnya mandiri. Jadi kabupaten-kabupaten membuat spam. Tetapi untuk daerah-daerah gap itu kita buat spam regional. Jadi ada 4 spam regional yang kita rencanakan. Spam regional Pekanbaru Kampar, Indragiri, kemudian yang apa namanya Rokan. Durolis gitu. Nah, yang terbaru kita mau membuat siap Pelalawan yang untuk ini itu rancangan provinsi untuk ketahanan air. Nah, ini tidak bisa kita apa namanya mencapai ketahanan air kalau tidak bersama-sama mengelola lahan dengan baik. Harus ada perbaikan tata kelola lahan, Pak. Oh, itu ya. Lahan kita, gambut kita kalau sehat, tadi yang disebutkan Pak Arwin, boleh airnya hitam, seperti Coca-Cola airnya, tetapi dia jernih gitu. Yang ada sekarang kan keruh dia, Keruh. sudah warna tidak memenuhi syarat, keasaman tinggi, keruh. Itu tandanya lahan kita dikelola dengan kurang baik, kurang bijaksana. Berarti itu pencemaran berarti itu ya? Pencemaran, gambut kita sudah rusak. Rusak, Itu artinya gambut kita rusak. Jadi si sponsnya itu sudah tidak bekerja lagi. Kalau gambut itu kan kayak spons itu. Ini kira-kira gambut kita ini kok rusak itu faktor apa terjadinya apa nih? Konvensi Karena apa namanya kita tidak patuh dengan apa namanya pengelolaan gambut itu kan ada tata ruangnya sendiri. Untuk dom gambut, kubah gambut itu harus lindung dia, tidak boleh dikelola. Nah, ini apakah tidak pengaruh dengan konversi kawasan hutan itu, Pak? Ya, Ada ya? itu termasuk itu. Makanya pada saat kita menyusun penataan ruang, seharusnya untuk kawasan lindung kita tidak banyak, Pak, karena kita berada di tengah ke hilir. Hulunya kan di Sumatera Barat. Kalau kita menetapkan fungsi kawasan hutan itu ada scoringnya, Pak. Scoring kelerengan, scoring ketinggian gitu. Nah, kalau kita meng-scoring kelerengan, kita tidak terlalu curam ininya dan tidak terlalu tinggi daratan kita. Maka yang hanya di sepanjang Bukit Barisan saja yang berfungsi lindung. Tetapi karena kita ingin melindungi daratan kita sendiri, kita tidak bisa intervensi ke provinsi lain. Maka yang berbatasan dengan Bukit Barisan kita lindungi semua. Kita tetapkan sebagai kawasan lindung semua. Jadi dari sisi pola ruangnya di penataan ruang itu kawasan lindung. Kemudian aturan main untuk kawasan lindung tadi yang disebutkan Pak Wan tadi adalah kiri kanan sempadan sungai. Sungai besar itu 100 meter, sungai kecil 50 meter. Di sekitar danau waduk itu 500 meter. Itu lindung harus. Tidak boleh budidaya. Tidak boleh budidaya. Kalaupun sudah terlanjur itu harus ada treatment, harus tidak boleh monokultur lah, harus dia bisa menjaga, tidak bisa terjadi erosi, tidak bisa terjadi sedimentasi, abrasi gitu. Nah, yang ada sekarang memang kita sekarang tidak bisa kita seperti membalikkan telapak tangan karena kondisinya sudah bukan kita menulis di kertas putih, kita merencanakan sekarang sudah kotor ya? Sudah berwarna-warni, Pak. Jadi kita menata biar harmonis lagi sekarang nih, Pak. Jadi
yang sudah terlanjur kalau memang itu kawasan lindung aturannya dia sampai satu daur tidak boleh lagi dia sawitnya dilanjutkan misalnya gitu. Begitu juga yang monokultur akasianya tidak boleh dilanjut kalau dia di dom gambut. Nah ini aturan-aturan ini sudah diatur oleh ketentuan oleh negara karena negara sudah melihat Riau ini memang sudah terlanjur dimanfaatkan dengan besar-besaran. Karena ini kan sejak tahun 70-an mengenal pemanfaatan hutan. Itu kan besar-besaran mengeksploitasi Riau gitu kan. Dengan 70 HPH zaman dulu kan. Betul. Setelah berubah 70 HPH, HPH berakhir 70 HTI gitu. Berubah lagi. Jadi gini Pak Pur ya, saya saran juga dari Pak Wan. Iya. Ini kan kawasan ini sudah kalau katakan semrawut lah. Kita memang sangat sulit, beda dengan mengukir di kertas yang putih ya kan. Ini kertas hitam mau kita ukir, ini kan begitu. Dan ini juga masalahnya kan berat. Arti tak bisa hanya setahun, 2 tahun, atau 3 tahun, dan tidak ada bisa ditargetkan begitu ya. Artinya bahwa dari pihak pemerintah, atau khususnya dari Bapeda, dari sisi tata ruangnya, mungkin secara bertahap mungkin ya sungai ini panjangnya berapa kilo nih ya, saya sudah lupa panjang sungai ini. Ya ada tahapan-tahapan, misalnya 1 tahun ini kita bisa rehabilitasi, bisa sekian kilometer atau sekian. Nah itu, terutama yang di dekat-dekat kawasan kota gitu. Nah kawasan kotanya agak rawan, udah daerah-daerah perkebunan gitu kan. Jadi kita bikin prioritas gitu. Karena kalau kita hanya menunggu saja tanpa ada gerakan kita ya gitu. Nah, ini tidak akan mungkin tambah parah Sungai Siak ini. Karena dulu waktu itu saya ingat Pak Tengku Amri ya, Pak Tengku Ariful. Nah beliau ini kan sangat peduli juga dengan Sungai Siak ini. Saya ingat dia mengatakan bahwa ini plastik di bawah sungai itu udah di atas 5 meter katanya kalau tidak salah waktu di penjelasan dia. Nah ini plastik yang di bawah sungai ini yang membunuh habitat ikannya mati. Tak ada tempat bersarang daripada udang, ikan segala macam. Kemudian apa namanya itu cahaya matahari tidak sampai lagi ke dasar itu. Nah ini kan upaya luar biasa ini. Kalau kita adakan pengerukan, katakan mengambil plastik ini, saya tidak tahu berapa triliun ya biayanya. Tapi dia pernah saya hubungi, itu bisa dilakukan. Cuma kan soal pendanaan itu. Jadi tidak bisa hanya satu kabupaten, provinsi. Memang ini harus nasional, harus APBN itu Saya menanggung. mau jadi Pak Pur dari segi perencanaan pembangunan khusus kota betul kata Pak Ulan itu memang ini perlu ada perencanaan bertahap Pak. Betul ya. Misalnya ambil Pekanbaru Pak sekarang Pak. Dulu kan sudah ada perencanaan kita untuk pengelolaan Sungai Siak di Pekanbaru kan. Itu nampak saya bagaimana Pak koordinasi antara wali kota dengan gubernur Pak dalam itu. Jadi gini Pak, jadi saya lanjutkan lagi mungkin dalam pengelolaan DAS ini negara membentuk 2 lembaga yang identik sebetulnya ininya Pak. Di Kementerian LHK ada Balai Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Indragiri Rokan namanya, tetapi walaupun namanya Indragiri Rokan semua DAS diurus sama dia. Kemudian ada BWSS 3 Sumatera yang di bawah Kementerian PU. Tugasnya sama, mengelola DAS. Mengelola DAS yang satu disebut PU menyebut wilayah sungai, yang satu menyebut DAS. Tetapi yang dikelola adalah sama. Nah ini semua menyusun perencanaan. Perencanaan karena tadi seperti disebutkan One River, One Plan, One Integrated Management. Perencanaannya harus terpadu. Nah ini sudah disusun oleh Balai Pengelolaan DAS. Jadi dari hulu Sumatera Barat sampai ke Riau sudah ada rencana pengelolaan DAS terpadu. Balai Pengelolaan DAS ini di bawah apa? Di bawah Kementerian LHK. Oh, di bawah Kementerian LHK. Ya. Kalau di Riau di mana apa ya itu? Di Jalan Bakti kantornya. Oh, di Bakti ya. Oh, yang di. Ya. Jadi semua DAS ini sudah ada rencana pengelolaan DAS terpadunya. Nah kita di provinsi itu yang kita adopsi dalam sebagai untuk dokumen RPJMD, RPJPD kita lihat itu. Kita masukkan bagaimana analisis teknoratik dari lembaga yang mempunyai kewenangan mengelola itu. Gitu. Jadi karena kalau kita kan tidak bisa masuk ke dalam kawasan hutan, kalau pemerintah daerah kan tidak bisa misalnya dibuat Balai Pengelolaan DAS ini menyusun pertama adalah sebaran lahan kritis yang ada di DAS.
Nah, kalau lahan kritisnya di dalam kawasan hutan, tidak bisa APBD masuk ke situ, Pak. Undang-Undang 23-nya melarang itu. Iya, iya. Oh, itu ya. Jadi APBD tidak bisa menanam kawasan kritis di dalam kawasan hutan. Harus Lalu badan APBN. PBN ya. APBN yang harus menanam itu melalui Balai Pengelolaan Das itu. Pengelola itu ya. Nah, ini yang disusun oleh DAS. Jadi itu yang kita lihat, kita integrasikan rencana pengelolaan das terpadu itu dalam rencana kita yang ada di daerah, iya. baik di dalam RPJP, RPJMD maupun RKPD. Nah, ini kalau dari sisi perencanaan secara aspasial, secara non keruangan itu dalam bentuk rencana pengelolaan das terpadu. Secara spasial itu tergambar dalam rencana tata ruang wilayah. Jadi bagaimana pengelolaan dasnya setiap kabupaten kota, ya RT RW kabupaten kota itu gambarannya. Ya? Harusnya di dalam RT RW kabupaten kota itu sudah harus melihat di mana kawasan lindungnya, di mana kawasan budidayanya, pola ruangnya, kawasan perkotaannya, permukimannya di mana, kawasan industrinya di mana, harus diatur berdasarkan daya dukung dan daya tampung. Daya dukung dan tampung tidak bisa diabaikan karena pada saat kita menyusun KLHS, KLHS baik yang spasial maupun non spasial, KLHS-nya RPJM maupun KLHS-nya RT RW, rencana tata ruang wilayah, itu daya dukung daya tampung itu menjadi filter untuk melihat itu. Jadi nanti akan ada di dalam KLHS itu rekomendasi Rio harus begini karena ininya sudah rusak, Rio harus begini sudah rusak. Jadi ini sudah kita dapatkan dari Kementerian LHK. Ini yang kita integrasikan dalam dokumen perencanaan kita. Itu mereka menyampaikan informasi pada kita tuh setiap tahun, Pak. Pada saat dilakukan kajian KLHS, pada saat kita menyusun rencana sekarang. Oh, itu Ya. mereka yang menyampaikan informasi itu ya. RPJMD kita sekarang lagi di KLHS oleh Kementerian LHK untuk RPJMD ke depan, Pak ya. Iya, iya. Iya. Oh, itu ya. Iya. Tapi ini yang saya katakan dalam tajuk kita nih, inkonsistensi daripada pemerintah dalam perencanaan itu tidak apa, Pak, antara pemerintah daerah, provinsi dengan kabupaten, kota itu kurang apa? Itu di mana segi apanya nih? Ini kan di dalam penyusunan perencanaan itu meletakkan prioritas tidak prioritasnya kan tergantung persepsi, tergantung kajian masing-masing kabupaten kota. Iya. Ada yang meletakkan ekonomi sebagai prioritas pertama, ada yang lingkungan, harusnya kan harmonisasi itu. Iya. Jadi pada saat kita maunya terpadu semua, jadi satu titik. Kalau kita mau membenahi sungai, maka semua harus ke situ gitu. Iya. Nah, ini yang tugas kami di Bapeda adalah dengan Rio Hijau itu, kami selalu mengingatkan kabupaten kota bahwa kita punya beban tanggung jawab lingkungan yang besar untuk mengembalikan Riau, ya, kawasan ya, lindung ya. Ya. Jadi itu kalau kita dalam menyusun rencana tata ruang wilayah sekarang, kita merasa kesulitan karena kita tidak bisa melaksanakan kaidah-kaidah lingkungan dengan benar, Pak. Pada saat kita melaksanakan ini harusnya kawasan lindung, ternyata di lapangan secara existing itu sudah permukiman. Iya. Mau memindahkan itu kan bukan pekerjaan gampang, Pak. Padahal itu secara kaidah keilmuan itu harusnya kawasan lindung gitu, Pak. Nah, ini yang berat kita pada saat kita diskusi karena kalau Kementerian LHK dia tidak mau tahu dengan kondisi existing. Makanya masih ada 142 desa kita di Riau ini masuk dalam kawasan hutan. Karena memang kita kan itu kenyataan kan? Kenyataan terjadi. Nah, kita maunya sudah kita tidak akan mengembangkan desa ini, tetapi tolong di enclave ini. Yeah. Akui ini keluarkan dari kawasan hutan karena ini kan menyangkut legalitas lahan mereka. Tidak bisa kita kasih legalitas lahan nanti sertifikat nggak bisa terbit di situ gitu. Kasihan masyarakat yang sudah beranak pinak di situ gitu. Nah, ini yang kondisi real kita di lapangan sudah terlanjur terbangun gitu. Padahal itu sekarang baru kita memilah ini harusnya kawasan lindung, ini budidaya. Pada saat kita ingin menerapkan itu, ternyata itu sudah berat sekali kita untuk melakukan menegakkan itu gitu. Ya, menurut saya kan begini ya, kawasan hutan ini kan dari aturan lama gitu loh. Jadi sekarang kondisi kan sudah sangat jauh berubah ya. Mungkin 50% terlebih mungkin sudah terjadi perubahan.
Sehingga ini memang harus ada revisi gitu. Mana yang kawasan pemukiman ini di dalam hutan lindung, tapi mereka sudah beranak pinak di situ, ya ini harus dilegalisir mereka ini. Gitu. Berarti kata ruang harus dirombak total. Dia mau tidak mau. Dan yang kedua juga, dulu waktu masa kami bupati waktu itu agak kesulitan untuk membuka jalan-jalan akses ke desa-desa itu kena semua hutan gitu kan. Seluruh ruas jalan kita itu masih ada dalam Hutan. kawasan hutan, Pak. Jadi memang kesulitan bagi Pemda juga untuk mengembangkan infrastruktur ke Ya. pedesaan gitu. Nah ini yang harusnya ya dia per wilayah lah, mungkin perlu ada suatu ini ya, Kalau pengkajian kita lihat ulang gitu. kronologisnya, Pak, tahun 86 pada saat ditetapkan tanda guna hutan kesepakatan TGHK, Ya, tahun 86 itu, ya. seluruh daratan Riau kawasan hutan, Pak. Iya. Seluruh, tidak ada sejengkal lahan pun yang padahal 86 itu sudah ramai kita Sudah ramai. di Riau. Nah, baru secara legal dikeluarkan ini permukiman, ini daerah usaha orang. Baru, tapi di mata internasional itu dihitung deforestasi. Riau Ya. melaksanakan deforestasi besar-besaran. Padahal itu deforestasi legal karena kita harus mengatur ruang ekonomi masyarakat. Ya, betul. Tapi di mata masyarakat, mata dunia internasional, Riau ini Kawasan sangat apa namanya merusak lingkungan gitu, Pak. ini kata saya Pak, ya memang memerlukan suatu apa namanya Pak, suatu tim yang terpadu Pak ya antara provinsi kabupaten ya. Bahkan pusat, Pak. Pusat. Karena kawasan hutan ini sudah sentralisasi lagi, Pak. Iya. Sudah bukan desentralisasi, sudah tarik semua ke pusat, Pak. Ya itu tadi tuh Ya. harus dibicarakan betul di pusat Pak ya. Dan ini kata saya memang betul kondisi kata Pak Arwin tadi sudah berubah. Ya enggak, yang dulu kawasan hutan, memang tempat dulu pemukiman penduduk kan, sekarang kan sudah jadikan kawasan Ya. konversi kawasan apa namanya HTI kan. Ya. Dulu penduduk memang tinggal di kawasan hutan itu. Ya. Dan satu hal Pak Awan, Riau ini kan daerah terbuka. Ya. Jadi hijrah penduduk dari luar Riau itu sangat tinggi gitu kan. Tinggi, iya. Nah inilah yang membuka lahan-lahan baru ini, Iya, iya. yang mereka mungkin tidak tahu itu hutan lindung gitu. Pokoknya mereka bisa hidup, bisa buka kebun dan sebagainya Ini gitu. adalah konflik tanggung jawab kita. Nah, kalau tiba konflik tanggung jawab kita. Nah ini yang berat gitu. Baik, kemudian Pak Danan, Pak Prof kita ke depan nih kira-kira gambar Bapak gimana? Ini gini Pak, ini kan kawasan das daerah sungai ini kan terkait nanti dari hulu ke hilir, ya enggak? Misalnya Sungai Siak ini kan sampai ke Bengkale, sampai ke Selat Panjang nih Pak ya, aliran sungai Pak ya. Nah, ini terkait dengan perencanaan pembangunan. Jangan sampai nanti Sungai Siak nggak begitu hancur dan pulau-pulau pun Iya. dilaksanakan pembangunan juga tidak terkendali juga Kalau Pak. pulau dia das tersendiri, Pak. Namanya Daswir. Daswir, Daswir. itu Pak. Untuk pulau ya. Untuk pulau bikin- Daswir. Misalnya mau bikin jambatan, ini kan ada kaitan masalah membangun merangkai pulau Pak Danan. Ya, Ini kan perlu dikaji juga kan? ya, ya. Kira-kira Pak Danan bagaimana? Ya. ini sama juga Pak Wan ya. Saya ini kan kalau istilah lama dewi fungsi. Saya orang perguruan tinggi, tapi juga orang Pemda. Ya dulu ya di perbantu di saya Pemda. di apa di apa di SK kan diminta gitu ya. Tahun 85 saya belum selesai. Saya sudah selesai ujian doktor tapi masih di Bogor menyelesaikan tahap akhir. SK saya sudah dikeluarkan untuk menjadi staf di Wapeda membidangi sumber daya alam lingkungan hidup. Jadi ini Pak yang awalnya. Kemudian pengalaman saya selama di Angkatan Darat, Dinas Angkutan Angkatan Darat, dari 61 sampai ke 70 berkeliaran di kawasan pesisir di Siak sampai apa yang tidak hanya Natuna Pak. Jadi saya banyak mengetahui ya kondisi di sana lah Pak. Dan kebetulan saya juga latar belakang S1-nya kan orang perikanan kelautan. Jadi saya memahami betul Pak bagaimana kondisi di kawasan pantai dan pulau-pulau. Iya, Di mana sebagian besar, ya bukan sebagian besar ya semuanya Semuanya. penduduk sana hidupnya dari laut, Pak. iya. Dan perikanannya kan terbatas Pak. Terbatas hanya dari apa di antara selat-selat itu. Selat ya, ya. Dan selat itu ada yang agak luas,
lebar ya Pak Iya, ya, iya. ada yang Ya. sempit. Sempit ya. Nah itu Pak ya, jadi entah bagaimana saya berpikir, kenapa ya eh, ibu kota Bengkalis itu kok ada di Bengkalis? Kenapa tidak di daratan? Tapi kan ada sejarahnya Pak. Iya, iya, iya. Ya itu. Tapi wilayah Bengkalis itu berapa kali di daratan Pak? Luasnya. Dia kan sulit Pak ya. Bagaimana masyarakat berurusan yang misalnya kota. di Duri, di Mandau apa berurusan ke Bengkalis, sulit sekali Pak. Iya. Kemudian saya berkeliling di situ, ya banyak orang mengetahui dalam rangka persiapan pendaratan tentara kita ke Malaysia Pak, di Kora. Jadi berdasarkan itu, saya berpikir kenapa tidak bisa kita menyatukan pulau ini, dan kebetulan ide ini juga muncul ada dua Pak. Pertama, saya melihat merangkai Pulau Pinang dengan Malaysia yang salah saya 12 kilo Pak ya. 12 kilo ya, hampir 12 kilo ya. Kemudian ada ide, waktu itu masih ide Pak, Madura dengan Surabaya. Belum jalan Pak. Nah, ini muncul sama saya pemikiran, kenapa tidak begini ya? Maka saya buat konsep begitu karena saya orang Bapeda, orang perencana. Saya buatlah perencanaan begitu ya. Kenapa tidak kita rangkai daratan Sumatera dengan Pulau Padang dengan Bengkalis? Pulau Padang dengan tebing tinggi, Pulau Padang dengan pulau yang di atas Pak. Pulau Rangsang. Jaraknya tidak jauh-jauh Pak. Kenapa tidak? Nah, itulah yang saya buat konsepnya, dan alhamdulillah pada tahun berapa kita ke Timur Tengah Pak? 2002. 2002 saya, Pak Wan, Johar Firdaus sama Bapeda C1 ya, kami diutus ke Timur Tengah dalam rangka misi Universitas Sains dan Teknologi Muhammadiyah untuk menemui berbagai pimpinan perguruan tinggi, lembaga-lembaga donor seperti Rabita Alam Islami dan sebagainya di Timur Tengah. Hampir 20 hari bulan Ramadan. Nah, pada waktu itu ya kami menginap di dekat Masjidil Haram. Kebetulan bertemu dengan Samsul Rijal, Bupati Galis yang sedang umrah dengan keluarganya. Nah, waktu itu saya sampaikan di muka Pak Wan mengenai ide saya. Bagaimana Pak kalau kita coba merangkau pulau? Supaya kita ingat ya, belum ada Meranti Pak. Ya, Meranti belum ada. Bengkalis, ya. Tidak ada cerita waktu itu Meranti akan pisah Pak. Jadi ide saya itu merangkai semua. Jadi waktu itu ya dibuat, saya jelaskan begini-begini, coret-coret Pak ya. Apa bilang Bupati sama saya, Pak Anan, tolong buatkan semacam tor lah, pendek agak ya 10 halaman lah gitu ya. Nanti kita kembangkan ini, bicarakan. Saya kan sangat bersemangat jadi Pak, karena waktu itu Bengkalis kan kaya Pak, duitnya banyak. Dan dia juga sedang membangun apa tuh, ada pelabuhan macam-macam, duitnya banyak. Ya enggak, pelabuhan ini yang dibuat oleh Bupati itu ya tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak ada jalan ke daratan Sumatera Pak. Sebab yang diinginkan dulu kan ada mobil dari Singapura atau Indonesia mendarat di situ untuk ke daratan seluruh Indonesia Pak. Jadi itulah yang saya buatkan Pak. Setelah saya buatkan, namanya Merangkau Pulau Pak. Dan saya serahkan kepada beliau, bicarakanlah ini. Tapi nggak tahu Pak, tidak ada respon sama sekali. Nggak konsisten jadi. Ya? Tak konsisten jadinya. Iya, jadi heran saya itu, beliau waktu di Mekah itu Pak ya, bersemangat betul. Pak Samsul Rijal, tolong buatkan. Saya buatkan lah Pak, sebagai akademisi, sebagai orang Bapeda, saya buatkan Pak. Nah, itulah dia, tidak juga Pak. Kemudian
Kalau menurut pandangan Pak Nur, bagaimana perencanaan waktu itu merangkai pulau itu? Ya. Bagaimana konsep? Iya, saya memikirkan Pak Arwin ini dengan pusat Pak kan sudah membuat jalan ke Buton, Pak. Tanjung Buton, Pak ya. Ya, betul. Itu Tanjung Buton akan dikembangkan menjadi kawasan Pelabuhan. Industri, pelabuhan. Industri, Pak. Lah, kenapa tidak untuk apa namanya kita buat merangkai pulau itu tadi dari Buton ke Pulau Padang ini yang jaraknya mungkin sekilo coba. Iya, tak jauh. Tidak jauh, Pak. Kemudian sudah itu kan pulau di darat, Pak. Kemudian dari itu bisa lagi ke Bengkalis. Minimal itu saja dulu, Pak. Kemudian berarti apa? Saya berpikir ini pengembangan 3 wilayah kalau sekarang, Pak ya. Yaitu Kabupaten Bengkalis, Meranti dan Siak. 3, Pak, sekaligus. Ya, betul. Itu ide saya, Pak. Bagaimana? Jadi satu kesatuan, Pak. Iya. Jadi Dan kaitannya dengan jambatan yang dibikin oleh iya, Pak. itu Jadi bukan seperti yang direncanakan sekarang dari Bukit Busung, Pak. Bukit Busung ke Bukit Batu. Bukit Batu ada kampungnya, Pak ya. Ke Siak melalui lewat jambatan. Itu menurut ilmu saya. Ke Bengkalis maksudnya nanti? Iya, Bengkalis. Dari Bukit Batu Ya. menuju ke Pulau Bengkalis? Iya, jadi itu jaraknya ke berapa kilo tuh, Pak? Ya, tidak tahu saya. Bagaimana Lebih. pandangan Pak? 5 kilo lebih. 5 kilo lebih, Pak. Oh. Itu kondisi laut itu kalau musim musim barat istilahnya, Iya, sementara ya, betul. itu bukan main kalau Tingkat gejolaknya. gelombangnya tinggi itu. Gelombang tinggi, Pak. Ya, jadi saya berpikir sebagai orang ilmuwan perikanan, saya tidak dapat menerimanya, Pak. Berbeda dengan kondisi laut antara di Selat Madura, Pak. Beda, Pak. Beda ya. Tidak begitu. Selat Madura itu tidak apa-apa, Pak. Tidak begitu apa. Tak tinggi apa ya? Enggak. Putaran anginnya. Ya, jadi saya tidak tahu ya. Dan kalau kita bangun hanya jambatan dari Bukit Batu kepada itu, hanya terlibat hanya satu kabupaten, Pak. Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis. Tidak ada Siaknya, tidak ada Merantinya, Pak. Saya inginnya Siak ke Bengkalis Meranti itu satu kesatuan, Pak. Dan itu saya di dalam konsepnya, Pak, yang saya buatkan itu, Pak, itu menjadi semacam cake, Pak. Kawasan ekonomi khusus. Tapi saya kira begini Pak Anan ya, kalau soal jembatan itu saya pikir perlu ada kajian ini ya, komprehensif lah gitu ya. Arti dampaknya tidak hanya bermanfaat bagi transportasi, tapi itu juga bermanfaat bagi sumber ekonomi deh. Sehingga kalau hanya Bengkalis ke Pak Ning saja atau kau itu berarti kan sebenarnya Pak Ning tak ada masalah. Coba dia mulai jembatan Siak udah lancar lah ya kemana. Cuma masalah sekarang kita kan yang Meranti ini. Nah, jadi kalau lah 3 pulau ini, 3 kabupaten merangkai dia jadi satu, ini dampak ekonominya lebih besar gitu bagi masyarakat sekitarnya gitu. Jadi ya perlu kajian. Apakah biaya ya? Ini kan menyangkut kajian anggaran. Ya. Berapa anggaran yang dibangun nanti kalau dari Bukit Batu itu ke Bengkalis? Lewat laut. Lewat laut itu, dan berapa anggaran yang merangkai pulau tadi? Ya. Ini kasih satu perbandingan lah ya, komprehensif gitu. Sehingga nanti dampaknya yang paling penting kan bermanfaat bagi masyarakat. Kan ini yang penting ini. Kalau hanya transportasi pejabat Bengkalis saja untuk apa gitu kan? Nah, kita maunya semuanya menikmati dengan keberadaan daripada jembatan ini. Bukan daerah pusat ekonomi sebetulnya. Bukan. Pusat pemerintah. Iya. Bukan. Yang pusat ekonomi itu berada di Meranti. termasuk di Siak, ya, termasuk pulau ini, Pulau Lansang gitu ya. Jadi itu Pak Wan ya. Sebelum ada ide dari jembatan dari mana, dari Bukit Batu ke lewat laut itu, Pak, ke Siak atau Bengkalis. Ini juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Bupati sekarang di Duri, Pak, pada suatu acara. Oh iya, Pak, dan gini ya. Tapi ya begitulah, Pak ya. Nggak respon kurang lah, Pak ya. Jadi saya herannya kenapa ya tidak kita manfaatkan pemikiran ini ya. Karena menurut saya ya,
kalau kita buat jambatan itu jalan ke Tanjung Buton itu kan sudah ada Bang. Sudah Oh iya, sudah ada. tinggal menyambung jalan Menyambung. jambatan ke Pulau Iya, Pulau Padang ya. jalan di darat Pak. Iya. Jadi mungkin ya menurut saya Pak, kalau perkiraannya biaya antara kalau jadi Pak, jambatan antara Bukit Batu dengan Bengkalis lewat laut itu sama dengan biaya membuat jalan dari Tanjung Buton jambatan ke Bengkalis sama itu mungkin biayanya sama mungkin. Sedikit Pak perbandingan saya informasi Ya. saya informasi ya. Itu rencananya kalau jadi dibuat jambatan dari Bukit Batu tadi itu memerlukan dana hampir 7 triliun kalau Ya. lebih ya. Ya. Sedangkan ada rencana juga dibuat oleh Pak Samsuar ya kemarin kan ya, yaitu bikin jambatan dari Pulau Bengkalis ke Tan Putih nama desanya itu ke Pulau Padang ke Putri Puyuh Ya. itu hanya 1,8 Itu dia. perbandingan itu. Nggak mau, itu lebih murah kan? Dari Bengkalis sudah nyambung Pulau Tebing Tinggi, ke Pulau apa? Pulau Padang kan? Pulau Padang. Pulau Padang nanti tinggal nyambung lagi ke Buton tadi itu, ke Siak. Iya. Dan Nah, itu itu, betul. Pak. Dan itu menurut pendapat saya Pak bisa dibiayai dengan APBN Pak. Bisa. Nah, yang terakhir saya baca di Rio Post, jambatan ini malah mau ditawarkan ke pengusaha Cina. Iya, iya. Itu yang saya baca di Rio Post Pak. Saya berpikir ini menurut saya ya kurang masuk akal saya gitu Pak. Oh gitu Pak ya. Ya sudah dapat saya terima. So kalau kita serahkan pembiayaannya ke katakanlah perusahaan Cina ya, ini bagaimana cara pembalian uangnya Pak? Karena jalan itu bukan jalan yang ekonominya Iya. hebat Pak. Beda dengan jalan-jalan tol yang ramai Pak. Ya. Jadi saya juga itu ya. Iya. Jadi saya meminta lah kepada para pimpinan dari Provinsi Riau, Bengkalis, untuk kembali memikirkan ulang dengan pendapat yang saya usulkan sebelumnya ini. Dan Itu sebelumnya itu saya mau perlu pemerintah daerah bersama-sama kabupaten yang terkait ya. Iya. Memperbincangkan, Memperbincangkan. merumuskan ini kan Iya, ya. iya. Jangan masing-masing punya apa sendiri. Iya, Pak. iya. Oke. Nah ini mungkin terakhir nih, Cincin, tuan-tuan, dan sebelum kita tutup, mungkin Pak Pur sebagai yang dipercayakan duduk di Badan Perencanaan, bagaimana Pak rencana program sebetulnya berkaitan merangkak ini kan berkaitan juga dengan das ya Pak, karena hulu ya, Iya. hulu dari sungai ini kan mempengaruhi dari selat-selat yang ada. Dan kalau seandainya dibangun jambatan atau apa itu kan mempengaruhi juga terhadap lingkungan Pak. Kira gimana ke depannya Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Terkait dengan pengelolaan daerah kepulauan di pesisir timur Sumatera yang ada di Provinsi Riau, memang komitmen bersama provinsi dengan nasional dengan melihat tingkat kemiskinan meranti yang masih sangat tinggi, 23% terakhir. Ini tentu harus ada intervensi yang di luar kebiasaan. Dia bukan bisnis as usual lagi. Jadi harus ada terobosan. Salah satu terobosan yang dilihat oleh Provinsi Riau adalah bagaimana membuka akses meranti ini. Dan ini pada saat sekarang ini memang sedang dilakukan proses studi kelayakan, penyusunan perencanaan untuk meletakkan di mana titik untuk membangun akses, untuk membuka akses itu. Isolasi. Ya, jadi dalam proses sekarang belum ditetapkan di mana titiknya itu, tapi sekarang dalam proses perencanaan, analisis di mana misalnya kalau ini diletakkan titik ini, bagaimana analisis kelayakannya, kalau ini di sini di mana. Terus bagaimana dengan hubungan dengan pulau lainnya. Kalau misalnya dari Bengkalis ke Sumatera, tentu harus ada akses juga dari Pulau Bengkalis ke Pulau Padangnya gitu. Jadi ini terbuka juga. Nah kalau kemarin ide pertama kan dari Pulau Padang ke di Kabupaten Siak kan. Ya, jadi ini semua masih dalam pengkajian Pak. Jadi kita tapi komitmen untuk membuka akses meranti lebih terbuka, karena saat ini kan baru 2 kali sehari bisa diakses meranti itu dengan melalui jalur yang ada saat ini gitu. Nah kita maunya ada pemerataan, karena ini kan menyangkut
kebutuhan pokok yang harus disediakan di Meranti. Harga pasti akan jauh berbeda dengan yang di Iya, Sumatera. dengan transportasi. Jalur logistik harus kita benahi gitu. Iya. Dan daerah itu juga membawa pengaruh nanti kalau transportasinya jaraknya di pendek kan Ya. dengan kendaraan darat kan itu bawa pengaruh juga terhadap Ya. daerah kepulauan Riau sana. Kita juga harus memikirkan konstruksinya apa, karena di situ kan kubah gambut semua. Gambut, ya. Pulau itu adalah pulau gambut, 100% gambut. Tapi saya begini Pak, ini perlu ada perencanaan yang komprehensif Pak. Karena ini bisa kaitannya antar provinsi. Ya. Nah ini ada kewenangan pusat Pak. Menurut saya ini perlu juga dikaji ya. Kalau untuk kewenangan pusat, kita sudah ada Perpres terkait dengan batas Riau Kepri, batas negara itu. Iya. Jadi tata ruang perbatasan Riau, Kepulauan Riau itu sudah ada Perpresnya. Jadi perbatasan ini sudah menjadi kawasan strategis nasional. Sudah Pak, ya. Sudah jadi kawasan Nah strategis nasional. kalau karena itu kira-kira dalam implementasinya dalam perencanaan kita gimana Pak? Ini yang kita diskusikan dengan Bappenas Pak. Jadi Bappenas sudah kita ajak berkunjung langsung ke Meranti Ya. pada saat menyusun RPJPN dan RPJM ini, karena sudah di dalam dokumennya nasional sudah menyebut Kepulauan Meranti, banyak Sudah. banyak yang menyebutkan langsung lokusnya Meranti, karena Meranti, mereka langsung direktur turun langsung ke Kepulauan Meranti melihat bagaimana kondisi Meranti. Kalau tetap dibuarkan sekarang maka tingkat kemiskinan akan tetap tinggi. Gitu. Iya. Nah oleh karena itu kan saya memang dalam rencana RPJM maupun rencana anggaran RKJP. bukan RKPD-nya. RKPD-nya tentu harus mengacu ke sana Pak. Iya. Jadi tidak parsial. Jadi jangan pula bikin gagasan bikin jambatan ini, tapi harus mengacu pada apa yang telah oleh Bappenas ya Pak ya. Jadi saya mau tanya Pak, apakah ada perencanaan jambatan dari Tanjung Bukit Batu ke Bengkalis itu Bapeda Riau, apakah dibawa ikut membicarakannya? Ya kita ikut di dalamnya, tapi secara teknisnya tentu ke OPD teknisnya. Yang saya tidak teknis. Ya. Idenya, konsepnya ada kan? Saya mau tahu Bapeda ini ada nggak dibawa serta? Iya. Kalau tidak ada dibawa serta, berarti hanya ide beberapa orang saja. Itu yang saya mau tahu. Kalau kita dalam perencanaan secara teknokratik kan tentu kita tadi yang saya sampaikan tadi, kita membuka itu cuman meletakkan titiknya di mana gitu. Iya. Tapi ide jembatannya ada gitu Pak. Cuman letaknya ada di bawah ada, Bapeda. cuman letaknya di mana? Nah, saya ingin tahu apa tanggapan Bapeda tentang konsepnya membuat jambatan lewat laut itu dari Bengkalis ke Sekarang kita sedang menunggu hasil analisis, karena Pak pimpinan kemarin Pak Gubernur memerintahkan ke PU itu agar melibatkan ahli yang kompeten, tidak yang sifatnya lokalis, tetapi ahli yang memang punya teknologi dan nasional dan internasional gitu. Jadi itu yang kita tunggu hasilnya Pak. Tapi dia saya lihat sudah menyiapkan DED-nya. Saya hanya baca ya, sudah menyiapkan DED-nya Pak, detail engineering. Jadi pasti seperti sudah disetujui Pak. Jadi saya heran juga. Dan itu kaitan juga dengan Bappenas juga Pak. Ya. Rencana itu kan Bappenas. Karena sharing anggaran. Iya, sharing anggaran. Baik, Jadi, Pak Wan, saya ingin menambahkan sedikit ya. Merangkal pulau itu Pak. Artinya itu satu kesatuan Pak ya. Itu Pak ya, waktu saya belajar di Kanada dan Amerika Serikat, Kanada dengan Amerika Serikat itu pantai timurnya Pak, itu merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan Pak, yang disebut yang menggunakan istilahnya yang tadi sudah sebut ya, Integrated Coastal Zone Management. Itu Pak yang dibuat, dan itu dibuat lembaganya. Jadi apapun yang ada jadi saya juga sudah membuat satu konsep begini ya, bukunya ada ya. Itu mulai dari Aceh sampai Lampung, kawasan Timur Sumatera itu mestinya bisa kita bangun menjadi satu kesatuan.
Ya, itu yang kata Jokowi akan bikin tol laut tuh Pak. Itu makanya Ini bukan tol laut Pak, itu satu kesatuan pembangunan Pak. Sebab pembangunan wilayah Pak, itu ya. tidak bisa dipagar Pak. ya. Ya. Dia saling berhubungan. Berhubungan, ya, betul. Nah itu ya, tidak tahu saya ide ini di sini belum ada Pak. Saya sebenarnya ingin menyampaikan ini kalau ada katakanlah apa ya ada pertemuan di Bapeda, saya diundang untuk menjelaskan Mengkaji, ya. itu ya. Oke, Jadi, Pak. pembangunan Ya. Terintegrated. kawasan Integrated. Ya. Integrated Coastal Zone Management Betul. IZZM Pak. Kita ambil lah untuk daerah pesisir, Pak. Ya? Pesisir saja Pak. Iya, Pak. Itu dari mulai Aceh sampai Lampung Pak. Oh, bayangkan tuh Pak, seperti yang dibuat mulai dari ujung Amerika Kanada di utara sampai ke Florida. Ya. Itu satu kesatuan pembangunan Pak. Jadi tidak boleh ada perencanaan yang sangat melewati ketentuan Pak. Iya. Ya apa-apa sedikit itu ada Pak Iya. ya. Tapi Pokoknya sudah terencana ya. Sudah kita terencana integrated. dengan baik, ya. Dengan baik, Itu, Pak. ya. Ini tinggal mengikuti saja dalam Iya, pelaksanaan iya, iya. program berikutnya. Iya. Baik, cincin tuan-tuan, luar biasa itu sudah tingkat tinggi di bicara. Itu kawasan internasional Pak ya. Tapi sekarang perbandingan saja Pak. Iya, itu benar. Ya kita sesuai dengan kondisi kita dan juga sesuai dengan kondisi negara kita Pak ya. Iya. Karena kadang-kadang negara kita juga kondisi ekonomi pun agak memprihatin juga kan kalau kita punya ide yang begitu. Tapi minimal cincin tuan-tuan untuk daerah Riau ini ke depan bagaimana kawasan sungai tadi baik, tidak tercemar lagi, kemudian begitu juga daerah pembangunan kawasan merangkai pulau dan sebagainya. Ini merupakan harapan bagi masyarakat sehingga tidak terjadi isolasi ataupun masyarakat yang terisolir, khususnya Kabupaten Meranti ke depannya harus bisa menyambung ke Pulau Sumatera, terutama di Siak Indapura sampai ke Pekanbaru dan seterusnya. Untuk itu, cincin tuan-tuan dan puan sekalian, demikianlah perbincangan kita pada hari ini, luar biasa ini, dan kita ucapkan terima kasih kepada Bapeda, Pak Pur, juga Pak Arwin sebagai mantan Bupati Siak, dan apalagi pakar kita yang sangat peduli menyangkut lingkungan yaitu Pak Profesor Kasri. Kita ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan mereka ini sehat walafiat dan sukses selalu. Demikianlah, dan kita tutup pertemuan kita ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.